terima salahku dengan pujian syukur serta nyanyianku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Bersama gereja hari ini kita merayakan perayaan wajib hati tersuci Santa Perawan Maria. Kita akan mendengarkan dari Injil bagaimana kesucian bisa terjadi dalam hidup manusia karena Allah tinggal tetap dalam diri Maria. Artinya Bunda Maria terbuka agar hidupnya selalu dikuasai oleh Allah. Kita akan mendengar bagaimana cara Bunda Maria untuk bisa dengan sikap terbukanya mengundang Allah hadir terus di dalam dirinya, menguasai hidupnya. Mari kita juga terbuka akan kehadiran Tuhan, terutama kita terbuka akan belas kasih Tuhan untuk menyucikan hidup kita. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah memenuhi hati Santa Perawan Maria dengan rahmat-Mu, sehingga ia menjadi kediaman yang pantas bagi Roh Kudus. Semoga berkat jasa dan doa restunya, kami pun berterima kasih dan belajar menerima hidup-Mu, menjadikan hidup kami baik kemuliaan-Mu. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Keturunan umatku akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucu mereka di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin pria yang mengenakan hiasan kepala dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya.
Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang lemah dipersenjatai kekuatan. Orang yang dulu kenyang kini harus mencari nafkah, tetapi yang dulu lapar kini boleh beristirahat. Orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi ibu yang banyak anak menjadi layu. Hatiku Bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Tuhan berkuasa mematikan dan menghidupkan. Ia berkuasa menurunkan ke dalam maut dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur, untuk mendudukannya di antara para bangsawan dan memberi dia kursi kehormatan. Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap tahun pada hari raya Paskah orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka perjalanan sehari jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum, keluarga, dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, dalam hidup kita sering mendengar orang yang banyak pikiran. Kalau orang banyak pikiran biasanya dia kacau balau lah ya. Lalu juga ada yang ya istilahnya menyimpan juga dalam perasaan. Orang suka mendengar istilah perasaannya apa? Galau. Haru biru itu artinya ya perasaannya naik turun dengan begitu lebih cepat itu ya. Ya, dalam hidup kita akan berjumpa dengan pengalaman itu. Namun kita diundang jangan meletakkan setiap perkara atau situasi hidup hanya sebatas berakhir pada pikiran atau perasaan, karena jatuhnya seperti tadi, kacau galau. Kita diundang untuk memasukkan pengalaman hidup kita masuk kepada yang lebih dalam, yaitu seperti Bunda Maria menyimpan perkara di dalam hati. Jadi jangan sebatas berakhir pada pikiran atau perasaan, pasti lewat itu juga, pasti hinggap di sana. Tapi mari kita teruskan menyimpan di dalam hati. Di dalam hati artinya kita mencoba meletakkan semua itu bersama dengan Tuhan. Atau dalam istilah yang sederhana, memasukkan dalam hati artinya kita mengendapkan. Kita bisa membedakan mana yang perlu, tidak perlu, mendesak, penting atau tidak penting, dan sebagainya. Tidak bercampur. Ketika kita sudah bisa melihat itu dengan baik, ya, segala hidup itu bisa dikendalikan. Bersama dengan Tuhan, Bunda Maria mengerjakan itu. Ada banyak hal yang tidak dimengerti ketika berjumpa dengan Yesus, dengan ya memberikan jawaban yang tidak mudah dimengerti pada saat itu. Dia tidak, sebagai seorang ibu, dia tidak menggunakan otoritasnya untuk untuk membela diri atau menghukum Tuhan Yesus yang sudah 3 hari tidak pulang. Tetapi dia mencoba meletakkan perkara dalam hati, dan akhirnya pada saatnya ia tahu apa yang dimaksud Yesus dengan perkataannya yang dinyatakan kepada Maria dan Yesus. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari-hari ini kita diundang membawa segala perkara dalam hati agar Tuhan yang berkuasa di sana, agar segala perkara hidupmu disucikan di sana, di tempatnya yaitu di hati. Bunda Maria mendapat anugerah hati yang tak bernoda karena membawa segala perkara dalam hati, dan di sana Allah yang menguasai. Bukan pikiran kita, bukan perasaan kita, tetapi Allah yang menyucikan. Atau gelar yang diberikan kepada Bunda Maria yang tak bernoda, sungguh ya, wajar dalam arti pantas. Kita juga diundang untuk punya hati yang tak bernoda ketika berani meletakkan segala perkara dalam hati. Dan anugerahnya tadi ya, mengapa orang harus menyimpan dalam hati? Dalam bacaan pertama dikatakan bahwa demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Jadi setiap orang yang berani menyimpan dalam hatinya, bukan kacau balau, bukan galau, tetapi akan diganti menjadi kebenaran dan puji-pujian. Itu kalau ditanya apa hasilnya kalau orang berani meletakkan setiap peristiwa hidupnya di dalam hatinya bersama dengan Tuhan. Kita diundang untuk merayakan Bunda Maria yang tak bernoda, dan juga kita akan terbuka agar hati kita juga tak bernoda seperti Bunda Maria. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nomor 379. Bapa di surga, terimalah
dan raga, terimalah karya dan hidupku, sambutlah tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, pandanglah kiranya doa dan persembahan yang kami unjukkan di altar-Mu pada peringatan Santa Maria Bunda Kristus. Semoga Engkau berkenan menerima dan memberikannya, serta melimpahkan rahmat-Mu kepada kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas ya Bapa, kami mewartakan kemuliaan-Mu yang terpantul pada wajah para kudus-Mu, terutama pada peringatan Santa Perawan Maria yang tak bernoda ini. Kami mengagungkan kemurahan-Mu dengan menggemakan lagu pujian. Sebab seluruh bumi dan segala zaman menyaksikan karya belas kasih-Mu ketika Engkau memilih Santa Perawan Maria, hamba-Mu yang bersahaja. Lewat dia Engkau menganugerahkan kepada kami penyelamat umat manusia, yakni Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula, laskar malaikat bersembah sujud memuji Engkau. Maka perkenankan kami menggabungkan suara bersama mereka dan dengan suka hati bernyanyi. Kudus, kudus, Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskan persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepada
lalu memberikan piala itu kepada para murid seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan padamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakan umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, uskup kami Antonius, para imam diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah Kau panggil dalam kerahiman. Terimalah mereka di dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Kita kembali mengulangi doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu. Dan dengan demikian kami menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat kami, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Raja yang dia berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus bersabda, damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikan iman gereja-Mu dan restui kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama. Dan bersama rohmu, Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas sekali sampai saya, tapi bersabdalah saja maka saya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pada peringatan Bunda Maria, kami Kau perkenankan ikut serta dalam penebusan yang kekal. Penuhi kami dengan rahmat-Mu, agar penyelamatan-Mu makin kami rasakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Alhamdulillah, sebagai rahmat yang diberikan Allah kepada Bunda Maria, dengan gelar hak kita bernoda, kami berikan salam kepada Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kami dengan hati yang terbuka untuk selalu disucikan oleh Tuhan. Tuhan serta dan sertamu juga. semoga kita semua dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita semua di Kudus. Amin. Hari